Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayumi. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Maulana Kebun Jeruk yang mengikuti Musobaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional ajang seleksi awal yang insyaallah akan membacakan sekaligus membain kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi Asy-Syafi'i dengan tema konsep imamah dalam kekuasaan Islam. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafanallahu bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi aqdil imamati fi bayani aqdil imamati. Bab pertama di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah menjelaskan tentang pengangkatan imamah atau kepemimpinan. Imam Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imamah adalah maudu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasati dini wa siyasati dunya. Imamah adalah kepemimpinan yang ditetapkan untuk mengganti kenabian fi hirasati dini wa siyasati dunya, dalam rangka menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama itu. Nah, sebenarnya di sini ada lapat yang dimahdhuf atau yang dibuang, yakni lapat bihi yang kembali kepada agama. Nah, itulah dua tugas penting dari kekhilafahan, dari pemerintahan, dari kepemimpinan di dalam Islam, yakni menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama, mengatur urusan umat dengan hukum-hukum Allah. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i. Berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kemampuan atau kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan di kalangan umat ini adalah wajib hukumnya. Nah, jadi wajib bagi kita untuk memilih atau mengangkat seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Tentunya sudah masuk kriteria menurut syariat agama. Wa in syadda anhum al-asamu, meskipun Imam Al-A'sam tidak sependapat dengan para ulama yang lainnya. Nah, jadi Imam Al-A'sam ini adalah seorang ahli fikih dari kalangan kaum Mu'tazilah. Waqtu lifa fi wujubiha hal wajabat bil aqli aw bi syar'i. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status wajib tersebut. Apakah berdasarkan akal au bisyar'in atau berdasarkan syariat. Faqalat ta'ifatun wajabat bil aqli. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat kepemimpinan adalah berdasarkan akal. Nah, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan wajib berdasarkan akal. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Fudoli dalam karangannya yakni kitab Kifayatul Awam, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib berdasarkan akal adalah la yatasawwaru fil aqli adamu ay la yasdikul aqlu biadamihi, yaitu sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal adamu ketidakadanya sesuatu tersebut. Ay la yasdikul aqlu biadamihi, yakni akal tidak membenari, akal tidak menerima biadamihi dengan ketidakadaannya sesuatu tersebut. Nah, artinya sesuatu tersebut harus ada. Apabila tidak ada, maka akal tidak menerimanya. Nah, dengan alasan apa para ulama ini berpendapat seperti itu?
dengan alasan lima fi tiba'il uqala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tazallumi. Nah, dengan alasan karena seseorang yang memiliki akal sehat akan tunduk, akan nurut kepada seorang imam, seorang pemimpin yamna'uhum minat tazallumi, yang mencegah mereka dari kezaliman. Wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wa takhasumi, dan memisahkan mereka dari kekonflikan serta permusuhan. Nah, seyogyanya, sepatutnya, selayaknya seorang pemimpin bisa mencegah para umatnya dari hal kezoliman, dari kekonflikan, dari permusuhan. Walau lalu latu, andaikan tidak ada imam, tidak ada pemimpin, lakanu faudo muhmalina, tentu hidup mereka akan diliputi dengan tindakan yang anarkis. Wahamajan mudoaina, hidup mereka akan tersesat. Waqad qala al-afwau al-audi wa huwa syairun jahilun minal basiti. Imam Afwah al-Audi berkata di dalam syairannya yang menggunakan bahar basit. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya bahar basit adalah salah satu bahar di dalam ilmu arud, dan bahar basit ini memiliki rumus tersendiri, yaitu pada lafadz bawehin, huruf ba, waw dan ha. Ba mengisarahkan kepada basit, waw mengisarahkan kepada waq'ai hima, dan ha mengisarahkan kepada himatun. Nah, dan bahar basit ini memiliki wajan mustaf'ilun fa'ilun 4 kali balikan, terdiri dari 3 arud dan 6 dorob. Nah, ini bisa kita pelajari, bisa kita pahami di dalam ilmu arud, dan salah satunya di dalam kitab Mukhtasar Sapi yang dikarang oleh Syekh Muslim. Sebagaimana wajahnya mustaf'ilun fa'ilun 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 mustaf'ilun fa'ilun. Nah, itu merupakan wajan dari bahar basit yang digunakan oleh Imam Afwah al-Audi dalam melantunkan syairannya yang dituliskan di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah ini. La yasluhun nasu fawda la syarata lahum wala syaratun idza juhaluhum sadu. La yasluhun nasu fawda la syarata lahum wala syaratun idza juhaluhum sadu. Imam Afwah al-Audi berkata, la yasluhun nasu fawda, manusia akan senantiasa bertindak anarkis. La syarata lahum, jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka. Wala syaratun, dan tidak akan ada orang-orang mulia idza juhalum sadu, jika yang berkuasa, yang memimpin adalah orang-orang bodoh di antara mereka. Natijahnya, kesimpulannya, apabila suatu wilayah dipimpin oleh orang bodoh, maka niscaya yang dipimpinnya, umatnya, masyarakatnya akan bertindak anarkis, akan kacau balau. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal wajabat bisar'i dunal aqli. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwasannya status wajibnya mengangkat kepemimpinan adalah berdasarkan syariat dunal aqli, bukan berdasarkan akal. Nah, sebagaimana
yang sudah kita ketahui bahwasanya wajib berdasarkan syariat adalah ma yusabbu ala fi'lihi wa yu'aqqabu ala tarkihi. Mengerjakannya kita akan mendapat pahala atau ganjaran, dan meninggalkannya kita akan mendapat siksa. Nah, artinya apabila kita memilih seseorang atau mengangkat seorang menjadi pemimpin, maka itu akan dijadikan nilai ibadah. Kita akan mendapat ganjaran. Begitupun sebaliknya, apabila kita meninggalkannya, kita tidak memilih, dalam artian kita golput, kita tidak memilih siapa-siapa, maka kita akan mendapat siksa. Dengan alasan apa sekelompok ulama ini berpendapat sedemikian? Dengan alasan li'annal imama yakumu bi umurin syar'iyatin, karena seorang imam berkewajiban mengawal urusan-urusan agama. Qad kana majujan fil aqli an la yarida ta'abbudu biha. Meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat kepemimpinan sebagai bentuk ibadah. Falam yakun al-aqulu mujiban laha, yang akhirnya akal menetapkan bahwa mengangkat imamah atau kepemimpinan itu tidak wajib. Wa innama aujaba an yamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anitazallumi wa taqattu'i. Nah, jadi akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya anitazallumi, dari bentuk kezoliman, wa taqattu'i, dan kesesatan, wa ya'khuda bi muqtadul adli fitanasupi wa tawassuli, serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan, wa tawassuli, dan menjalani hubungan. Fa yatadabbaru bi aqlila bi aqli ghairihi, dengan demikian ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri, la bi aqli ghairihi, dan bukan dengan akal orang lain. Walakin ja'a syar'u bi tafidil umuri ila waliyhi fiddin. Hanya saja syariat menganjurkan supaya menyerahkan segala persoalan kepada para ahli gitu, yang berwenang di dalam agama. Sehingga kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'annya pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum wallahu alam bimuradi bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian di antara kalian semua. Nah, ternyata di sini Allah bukan hanya memerintahkan untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, akan tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, yaitu pada para pemimpin. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan ulil amri di sini? Sebagaimana Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani berpendapat di dalam tafsirnya, yakni tafsir Munir, beliau menjelaskan wal muradu bi ulil amri jami'ul ulama. Yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah semua para ulama. Wal ulama'u fil haqiqati umuraul umara'i fahulai ulul amri. Dan secara hakikat yang namanya ulama itu umaraul umara'i, yaitu penguasanya para penguasa, pemimpinnya para pemimpin. Nah, jadi kasta tertingginya pemimpin itu yaitu ulama. Fahaulail ulul amri, yang namanya ulama itu pemimpin. Nah, tapi sayangnya seribu sayang, pada saat ini, pada zaman sekarang, ulama dihina, ulama difitnah, ulama dicaci dimaki, yang padahal
Yang namanya ulama secara hakikat itu umaroul umaroi, pemimpinnya para pemimpin, penguasanya para penguasa. Fafarodo alaina ta'ata ulil amri fina. Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaati ulil amri fina, di antara kita. Wahum al-a'immatu, dan mereka adalah para imam. Al-muta'ammiruna alaina, yang mengatur segala urusan kita. Nah, jadi ulama itu mengatur segala urusan kita. Kita harus taat, harus mematuhi yang diperintahnya para ulama. Karena tadi itu Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin kita. Sehingga waruya Hisamu bin Urwatu an Abi Solihin an Abi Hurairata anna Rasulullah. Sehingga Imam Hisam bin Urwah meriwayatkan dari Abi Soleh, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayalikum ba'di wulatun fayalikumul barru bi barrihi wa yalikum al fajiru bi fujuri fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum walahum wa in asau falakum wa alaihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sayalikum ba'di, akan datang kepada kalian ba'di, sepeninggalanku, ulatun, yaitu para pemimpin. Itu. Fayalikumul barru bibarrihi, ketika itu pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya. Wayalikumul fajiru bifujuri, dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Fasma'u lahum wati'u fi kulli ma wafaqal haqqa, oleh karena itu dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum, jika mereka berbuat baik maka kebaikan tersebut akan menjadi milik kita dan milik mereka, itu para pemimpin. Fa'in asa'u falakum wa alaihim, namun jika mereka berbuat jahat maka kebaikan akan menjadi milik kita sebagai masyarakat, sebagai umatnya, dan kecelakaan akan menimpa mereka, yaitu para pemimpin yang melakukan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pembacaan dan pembayanan yang salah, mohon dimaafkan. Bila hidayah wa taufik, wasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.